Radio Saka FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Madinah Jaruban, kemudian Radio Dai Tengaran dan juga Mas FM Seragen. Dan pemirsa, Anda bisa berkesempatan tanya secara langsung, silakan nanti di jalur telepon 0331544687 atau di jalur WhatsApp call ya, khusus telepon 0821 7000 6087. Dan sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk di website kami di www.dewanfatwa.com. Kita akan coba bacakan dan sampaikan kepada Ustadz nanti. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu satu nasihat pembuka sore hari ini. Kami persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Hari-hari ini berbagai media dan juga forum-forum masyarakat terus diisi dengan tema biaya pendidikan yang semakin mahal, terutama untuk perguruan tinggi ya. Harga biaya UKT pendidikan yang membumbung tinggi. Belum lagi juga di majelis-majelis ibu-ibu berkembang isu tentang harga-harga sembako yang juga terus terkerek naik. Tadi jawaban Mas Nizar luar biasa. Sebetulnya mahal atau murah itu relatif. Kenapa? Karena kalau Anda punya penghasilan banyak, ikut naik, Anda akan tetap berkata, oh masih terjangkau, masih murah. Namun ketika penghasilan Anda tidak naik, stuck, sedangkan harga-harga kebutuhan pokok naik, mungkin Anda akan berkata mahal. Ya, itulah dinamika kehidupan. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Menjadikan semua urusan itu menjadi mudah bagi Anda. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali kemudahan yang datang darimu. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan engkau berkuasa, mampu untuk menjadikan sesuatu yang susah itu dalam waktu yang sekejap menjadi mudah. Karenanya daripada kita terus mengisi diskusi forum kita dengan keluh kesah, toh apa yang terjadi tidak bisa berubah. Satu terobosan langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita berupaya agar penghasilan kita, agar pendapatan kita juga ikut bertambah. Kalau Anda sebagai seorang PNS atau seorang karyawan di perusahaan, mungkin Anda mulai bisa berpikir tentang bagaimana terobosan inovatif. Ada kiat-kiat mungkin Anda berwirausaha memanfaatkan momentum boomingnya perniagaan online untuk menjadikan Anda mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kondisi sulit semacam ini justru menjadi pemantik tumbuhnya kreativitas, menjadi pemantik bangkitnya entrepreneur dalam diri kita semua. Maka daripada kita terjebak dan terjerat dalam keluh kesah yang tidak produktif. Ya, kalau suatu problem itu solusinya ada di tangan kita, mungkin dengan mudah kita akan katakan, ya saya turunkan. Tetapi ketika masalah itu di luar kendali kita, maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengupgrade diri kita, agar kita bisa survive, agar kita bisa menghadapi tantangan yang ada di depan mata kita. Dan kalaupun mahal, maka masih banyak kampus-kampus yang memberikan biaya pendidikan masih terjangkau, masih murah, baik yang negeri ataupun swasta. Tapi poin yang ingin menjadi catatan saya di sore ini, percayalah, dalam perbendaharaan Allah tidak ada kata yang sempit. Dalam perbendaharaan Allah SWT tidak ada yang kehabisan stok. Ya, karena Allah telah menegaskan wa min syai'in illa indana khazainuhu. Dan segala sesuatu itu kami punya perbendaharannya. Wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum, dan hanya saja kami tidak turunkan kecuali dalam kadar yang telah kami tetapkan, telah kami tentukan.
Dan ketika kita merasa bahwa kita punya kebutuhan, kita punya kesusahan, maka tempat yang paling indah untuk kita berkeluh kesah, untuk kita meminta solusi, berkonsultasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Segera panjatkan doa terbaik Anda pada waktu teristimewa yang Anda miliki dalam sujud Anda di sepertiga akhir malam untuk memohon solusi bagi problematika yang Anda hadapi. Itulah dahulu keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Yakub. Ketika beliau didera oleh problematika keluarga yang tidak kuasa beliau hadapi sendiri, tidak mampu beliau urai sendiri. Kecemburuan sosial antara putra-putra Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam, Binyamin di satu sisi, dan saudara-saudara seayahnya di sisi lain. Mereka bahkan telah berusaha untuk membunuh Nabi Yusuf. Bahkan akhirnya mereka betul-betul membuang Nabi Yusuf, menjualnya di pasar budak. Dan mereka menipu orang tuanya, ayahnya sendiri itu Yakub, bahwa Nabi Yusuf diterkam oleh serigala. Nabi Yakub sadar semua itu hoax, semua itu adalah rekayasa palsu putra-putranya yang tidak kuasa menahan rasa cemburu. Namun Nabi Yakub tidak curhat kepada siapapun. Beliau ketika merasa perlu untuk curhat, beliau betul-betul curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sejatinya aku hanya akan utarakan bathi wa huzni, duka dan keluh kesahku, duka dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, happy ending. Perjalanan dinamika kehidupan keluarga Nabi Yakub betul-betul happy ending. Sehingga semuanya berakhir dengan satu yang sangat indah, mengharukan. Saudara-saudara Nabi Yusuf akhirnya menyadari kesalahan mereka, mengakui kelebihan Nabi Yusuf, dan kemudian Allah SWT kembali menyatukan keluarga yang semula tercerai-berai oleh kecemburuan, terbakar oleh kecemburuan, akhirnya semuanya menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga Nabi Yusuf mengakhiri kisahnya dalam surat Yusuf, hadza ya abati hadza ta'wilu ru'yaya qad ja'ala rabbi haqqan. Ya wahai ayahku, ini adalah hasil, ini adalah fakta, jawaban dari mimpiku yang telah Allah jadikan menjadi sebuah kenyataan. Karena di awal kisah dikisahkan Nabi Yusuf bermimpi melihat matahari dan bulan serta 11 bintang yang sujud kepadanya. Dan ternyata faktanya adalah ayah, ibu, serta saudaranya yang berjumlah 11 orang itu akhirnya mengakui tentang keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga kisah ini menjadi inspirasi kita semuanya menghadapi dinamika kehidupan yang sedang berjalan di negeri kita. Dan semoga Allah SWT memberikan keteguhan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas agamanya. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini. Dan sebenarnya itu satu dari sekian kisah Ustaz yang bisa dijadikan teladan Ustaz ya. Betul. Dan kalau manusia sekarang justru banyak curhatnya kepada manusia. Betul. Sehingga yang didapat bukan solusi. Medsos kita penuh dengan curhatan. Iya, karena manusia juga sama-sama butuh. Betul. Kita tuh butuh terhadap tempat untuk curhat. Karena katanya menceritakan atau berkeluh kesah itu adalah separuh obat. Ketika diempet kata orang, dipendam, ditahan gitu, itu seringkali menjadi penyakit. Nafsu makan hilang, tidurnya tidak bisa, akhirnya ya fisik dan psikologis rusak. Tapi ketika dicurhatkan, disampaikan, dan ternyata disampaikan kepada yang maha kuasa, tentu itu justru menambah iman, menjadikan hidup ini semakin indah, gitu Mas. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Baik ya. Dan kita berikan kesempatan waktu bagi Anda pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya. Dan sore hari ini sudah ada penelpon pertama kita, ada Ibu hamba Allah dari Padang sudah tersambung di jalur telepon. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustaz. Baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Baik. Jadi di sini Ana mau pertanyakan tentang kondisi
apa rumah tangga anak sebenarnya Ustaz. Ya, silakan. Anak udah sekitar 6 tahun yang lalu pisah sama papanya anak-anak gitu Ya. Ustaz, ya. Mm-mm. Itu dengan memang kesalahan yang suami anak ini agak fatal gitu Ustaz. Ya. Yang keluarga saya itu susah untuk menerimanya kembali gitu. Mm-mm. Jadi akhirnya saya berpisah. Kemudian beberapa lama ini saya dicari-carikannya sama saudara saya, ada bertiga orang, dicari-carikan pengganti kakak iparnya gitu loh Ustaz, ya. Jadi anak nggak buka hati karena orang tua anak masih hidup gitu Ustaz. Jadi anak nggak butuh sama yang lain karena saudara anak tuh Masya Allah perhatiannya nggak bisa dinilai rasanya Ustaz. Jadi setelah mama anak meninggal, ibu anak meninggal, jadi tinggallah anak sama anak 2 perempuan di rumah ini. Ya. Jadi kalau dari segi keamanannya agak terancam gitu Ustaz. Ya. Dari segi apa pintu-pintu segala macamnya kurang aman gitu ya Ustaz, ya. Di samping kami itu tinggal bertiga perempuan aja. Jadi di balik itu mantan suami anak dia dari dulu tuh nunggu kita bisa kembali lagi balikan gitu ya. Cuman bagi keluarga anak yang bertiga itu tuh berat banget nerimanya karena kesalahannya agak susah dimaafkan gitu Ustaz. Jadi sampai detik ini suami anak tuh mantan suami itu masih menunggu jawaban gitu Ustaz. Jadi agak dilematis anak Ustaz. Anak-anak ini udah kelas 2 SD, kelas 4 yang besar. Jadi udah mulai beranjak remaja. Pertimbangan anak nggak mau dicariin itu takutnya anak-anak di perempuan, takutnya gimana gitu Ustaz. Lagian nanti cari-cari adaptasi dulu gitu kan. Kita pun sebagai orang baru cari-cari rasa segala macamnya. Jadi kalau sama papanya, kalau menurut anak sendiri, kalau papanya kan tinggal kita besarkan anak kita aja, kita sama-sama perbaiki diri. Kalau anak sekali sedikit pun rasanya udah maafkan aja kesalahan. Nah, dosa yang dia lakukan itu tuh memang ada andil dosa anak juga Ustaz. Kelalaian anak dalam melayani kuliah waktu kita masih bersama gitu Ustaz. Jadi anak beberapa lama ini agak dilematis gitu. Kalau anak mungkin lebih cenderung kembali ke papanya gitu Ustaz. Tapi dia sekarang udah berumah tangga, cuman ceritanya dia ke anak, dianya udah terus berantem, sering-sering bertengkar gitu Ustaz. Anak mohon pencerahannya karena baik Ibu. Sudah pesannya sudah saya tangkap ceritanya Ibu. Pesannya sudah saya tangkap. Pertanyaannya Ibu. Ya, makasih Ustaz juga kalau Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu di Padang ya. Semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah kepada ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam urusan rumah tangga atau keluarga, memang tidak bisa dipungkiri, faktor musyawarah itu menjadi faktor yang sangat vital dalam menentukan sikap dan keputusan dalam setiap urusan. Namun demikian, optimisme serta etikat baik itu harus dikedepankan ketika kita bermusyawarah. Kita tidak boleh terbelenggu dengan pesimisme dan etikat-etikat yang tidak baik seperti dendam, seperti amarah yang tidak terlupakan dan seterusnya. Karena ketika kita berbicara tentang rumah tangga, kita harus fokus bagaimana mewujudkan maslahat bagi keluarga besar kita, termasuk bagi anak keturunan kita. Dan dalam kondisi-kondisi tertentu kita dituntut untuk itsar, mengedepankan kepentingan anak keturunan kita, kepentingan keluarga besar kita dibanding kepentingan personal. Dibanding kepentingan personal kita. Maka disinilah ruang diskusi itu harus dibuka oleh semua orang. Kalau memang kondisi yang seperti diutarakan oleh Ibu tadi, karena memang menikah dengan lelaki lain, pasangan lain juga belum tentu cocok. Kemudian kedua, belum lagi nanti ada anak-anak gadis yang semakin tumbuh dan besar, butuh mekanisme hubungan yang sensitif dan terus. Maka ini perlu dipikirkan baik-baik. Saya sarankan Ibu bermusyawarah dengan keluarga besar, saudara-saudara, dan kemudian terbukalah kepada mereka semua
Namun sebelumnya saya sarankan ibu untuk terlebih dahulu istikharah. Istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kasus yang serupa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah menikahkan saudarinya dengan seorang lelaki. Kemudian terjadilah sengketa, cekcok dan bercerai. Sampai akhirnya masa iddah berlalu, perceraian itu tidak terjadi kata rujuk. Setelah sekian lama waktunya, kedua belah pihak, suami dan istri ini menyesali perceraian tersebut. Sehingga mantan suaminya itu kemudian melamar istrinya atau mantan istrinya kepada walinya, yaitu Uqbah bin Amir. Ketika lelaki ini datang melamar, Uqbah bin Amir marah. Ya luka, farashtukaha, wahai orang yang tercela, yang tidak tahu diri. Aku sudah izinkan kau menikahi saudariku. Kemudian kau ceraikan dan kau biarkan dengan tidak rujuk. Kemudian Uqbah bin Amir bersumpah, wallah, sungguh demi Allah tidak akan adikku kembali kepadamu. Maka ketika kisah ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankahna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Bila kamu telah menikahi seorang wanita dan mau ceraikan, kemudian masa iddahnya telah berlalu. Selanjutnya ternyata keduanya ingin rujuk kembali, padahal keduanya baik, maka jangan engkau halang-halangi niat itu. Karena itu saya sarankan sampaikan ayat ini kepada keluarga ibu, bahwa kasus serupa juga pernah terjadi di zaman Nabi dan akhirnya bahkan turun ayat. Ketika dua belah pihak suami dan istri ada komitmen untuk rujuk, komitmen untuk introspeksi diri, maka idealnya wali itu mendukung, mensupport demi kemaslahatan semua, ya, demi kemaslahatan semua, karena pernikahan yang tidak didasari oleh kecocokan, keselarasan itu bisa jadi berubah menjadi jahim, menjadi sebuah bara api neraka hidup di dunia, ya. Karena tidak adanya kecocokan dan keselarasan. Apalagi kalau ternyata seperti yang disampaikan tadi, pasangan barunya justru malah menjadi biang terjadinya kerusakan dalam rumah karena ada anak gadis yang mungkin kurang bisa membawa diri dan seterusnya. Dan pesan saya terakhir, saya berpesan kepada ibu jangan menjadi biang rusaknya keluarga atau rumah tangga mantan ibu. Kalau memang bercerai silahkan bercerai, tapi jangan menjadikan keluarga mereka rusak. Ya, jangan menjadikan keluarga rusak dengan apa? Dengan menjalin komunikasi sebelum mereka betul-betul putus. Atau karena itu bisa jadi dianggap sebagai sebuah godaan yang menjadikan mantan suami menceraikan istri yang saat ini. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jadi memang rujuk itu bukan sesuatu yang aib Ustaz ya? Bukan yang aib, Mas. Justru itu kalau memang karena kesalahan dimaafkan itu lebih baik. Memaafkan itu lebih mulia dibanding mempertahankan dendam. Ya. Oke, Ustaz mungkin bisa dijelaskan sederhananya Ustaz ya. Syarat seorang muslim untuk bisa rujuk itu seperti apa sih Ustaz? Tanpa syarat, selain kerelaan. Hanya kerelaan itu saja. Hanya karena mereka sudah terbukti halal untuk saling menikah. Ketika sudah ada kesepakatan rela, maka bisa terjadi rujuk. Hanya itu saja. Berarti tidak harus menikah dulu dengan siapa dan siapa. Kecuali itu kalau bagi yang sudah talak 3, ini kan baru talak 1, sehingga syaratnya yang penting rela sama rela, itu kemudian nikah lagi seperti pernikahan sebelumnya gitu. Jadi tetap dengan mahar baru, mas kawin baru, iya betul. Dan sebagainya seperti betul. Itu Ustaz ya. Taib, barakallahu fikum, dan ini semoga menjadi edukasi bagi masyarakat Indonesia ya. Kemudian kita akan bergeser ke penelpon berikutnya, ada Pak Fajar dari Rokan Hilir. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fajar, pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, ini mas terkait masalah sholat nih Pak Ustadz. Ya, silakan. Halo. Silakan Pak Fajar. Ya, kami sekarang kan sholat berjamaah cuma 2 orang nih Pak ya kan. Ya. Jadi kemudian jemaahnya 1 berarti diletakkan di sebelah kanan imam gitu Pak ya. Iya betul. Kemudian kami setelah selesai sholat 1 rakaat ada masbuk, jemaah masbuk 1 kan gitu. Jadi kemudian apa yang dilakukan masbuk yang ini Pak? Apakah dia menyentuh jemaah yang pertama terlebih dahulu atau dia takbir dahulu Pak baru menyentuh itu Pak? Baik, sudah cukup Bapak? Ya. Kemudian Pak setelah kami selesai sholat apakah masbuk yang kedua tadi ini Pak bergeser dari posisinya tetap di belakang imam atau bergeser kemana gitu Pak? Baik, sudah cukup Bapak?
Cukup Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ya, idealnya kita terlebih dahulu takbir, masuk sholat dulu, baru memberi isyarat kepada orang yang di depan kita, baik dengan cara menyentuh atau yang lainnya, agar dia mundur, agar berbaris dengan kita di belakang. Atau yang mungkin lebih tepat adalah kita bertakbir dulu di sebelah kiri imam, kemudian bersama-sama mundur ke belakang, atau imamnya yang maju ke depan sesuai dengan kondisi ruangan. Itu yang lebih sempurna. Ya, agar apa? Agar ketika mundur atau maju itu dalam kondisi semuanya sudah dalam kondisi apa? Sholat. Semuanya dalam kondisi sudah sholat. Adapun ketika kita menarik dulu baru takbir, maka berarti ada jeda waktu sesaat di mana makmum pertama dalam kondisi berdiri sendiri di belakang shaf. Ya. Namun itu secara tinjauan fikih, dalam kondisi yang sesaat sebentar saja itu dalam kondisi dapat toleransi. Sehingga boleh-boleh saja, walaupun yang lebih utama seperti saya sampaikan tadi, makmum yang kedua tadi segera takbir di sebelah kiri imam. Kemudian setelah dia takbir bersama-sama mundur bersama dengan makmum yang ada di sebelah kanan, atau imamnya yang maju ke depan sesuai dengan kondisi ruang yang ada. Ini yang kondisi yang paling utama. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Pak Fajar tadi ya di Rokan Hilir. Ada penelpon berikutnya. Oke, dari Sumatera Barat ya, ada hamba Allah. Baik, Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Apa hukum bermakmum kepada imam yang salah makhraj hurufnya pada bacaan? Baik. Sami Allahu liman hamidah, misalnya pada Allahu Akbar dibaca Allahu Akbar, jadi pakai Ustaz. Pada Sami Allahu liman hamidah, jadi hamidahnya itu pakai H besar yang dipangkat tenggorokan. Bagaimana hukum sholat makmum? Baik. Apakah sudah cukup Bapak? Ya, baik. Terima kasih Pak. Baik. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Garis besar dalam hukum lahan, kesalahan bacaan dalam sholat berjamaah itu ada dua. Lahan jali, kesalahan yang merubah makna. Maka dalam kondisi macam ini, orang yang belum bisa membaca dengan baik tidak sepatutnya menjadi imam. Tidak sepatutnya menjadi imam. Karena bacaannya belum sempurna dan betul-betul merubah arti. Maka dalam kondisi macam ini, makmum tidak boleh berjamaah dengannya. Karena sholat orang tersebut adalah sholat darurat. Misalnya, orang yang sholat bacaan Fatihahnya tidak jelas panjang pendeknya, hurufnya tidak, antara hak dengan hak sama saja, alif dengan n sama saja, dan kemudian dhammah, fathah, kasrahnya masih banyak yang salah. Maka dalam kondisi ini, mungkin bagi dia dalam kondisi darurat karena dia baru masuk Islam atau baru saja sholat dari sebelumnya tidak sholat. Namun kalau kesalahannya tidak fatal, tidak termasuk dalam kategori lahan jali, hanya sekedar panjang pendek, kefasihan, makhraj, maka secara prinsip sah-sah saja, walaupun kurang utama. Idealnya yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaannya. Ya. Akan tapi dalam banyak kasus, kita tidak ada kesempatan memilih, karena ternyata imam masjid tersebut yang seperti itu, itulah yang ditunjuk oleh masyarakat setempat. Maka prinsipnya, selama kesalahannya bukan kesalahan jali yang merubah arti, maka prinsip dasarnya sah, walaupun tidak utama. Tidak dianjurkan kita sholat di masjid tersebut. Akan lebih baik milih sholat di masjid lain yang imamnya fasih. Kenapa demikian? Karena tentu bacaan yang fasih itu akan menjadi apa? Menjadi salah satu faktor menjadikan sholat kita lebih khusyuk. Dan kedua, perlu diingat bahwa ketika kita sholat berjamaah, segala kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh imam itu dosanya dipikul oleh imam sendiri. Sedangkan makmumnya akan tetap mendapatkan pahala sholatnya dalam kondisi sempurna. Fa'in ahsana fa'alakum walahum wala'in akhta'a fa'alakum wa'alihim, kata Nabi SAW. Para imam itu kalau benar sholatnya, maka pahalanya benarnya itu
kalian dapat semuanya dan dia dapat pula. Tapi ketika dia salah, maka dosa kesalahannya hanya dia yang mikul, sedangkan pahala kalian tetap utuh. Wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak hamba Allah di Sumatera Barat tadi. Kemudian kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk Ustaz di jalur website dewanfatwa.com. Oke, mohon maaf Ustaz ya, ada penelpon kembali sudah tersambung ya. Ada Ibu Miss Reni di Lampung. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustaz. Ya. Gini, saya itu kan kalau sholat zuhur itu kan kalau belum tidur walaupun sekejap itu kan ngantuk banget gitu ya. Nah itu kalau habis sholat itu kan wiritan habis sholat fardu itu kan saya sering terlupa-lupa gitu ya Ustaz, sering terlihat gitu. Nah itu kalau habis sholat ba'da duhur itu boleh diterusin sholat ba'da duhur apa enggak, karena lupa-lupa gitu loh Ustaz, sering terlihat gitu. Nah itu kemudian saya itu kan sekarang sering sakit-sakitan ya Ustadz ya, sakit kepala gitu. Jadi saya itu nggak bisa ngerjain puasa sunnah gitu ya, dari bulan sakit. Ya. Terus saya itu menghusukkan ini ibadah itu sholat tahajud gitu ya, saya husukkan gitu. Itu boleh nggak ya Ustadz ibadah yang menghusuk? Karena saya itu ini sering sakit kepala gitu, jadi sering pusing gitu, jadi nggak bisa ngerjain ibadah puasa sunnah. Baik Ibu, sudah cukup Ibu? Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Musreni. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama, saya mohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan kesembuhan, kesehatan kepada Ibu Musreni sehingga bisa menunaikan ibadah sebagaimana sebelumnya. Yang kedua, berkaitan dengan ketika kita sholat sunnah atau sholat fardu, kemudian merasa ngantuk, maka memang idealnya kita terlebih dahulu istirahat agar barang sejenak, agar ketika kita sholat kita betul-betul khusyuk. Apalagi ibu sebagai seorang wanita tidak harus berjamaah kok. Tidak harus berjamaah di masjid. Ibu bisa sholat di rumah. Karena kekhusyuan sholat lebih penting dibanding sekedar berjamaah di masjid bagi kaum wanita. Dan kalau sebagai kaum pria, maka tentu kita harus mengkondisikan jadwal kegiatan kita agar ketika kita sholat betul-betul dalam kondisi sudah prima. Sehingga ketika sholat penuh dengan konsentrasi khusyuk. Karena pahala sholat kita sangat bergantung dengan tingkat kekhusyuan kita ketika kita sholat. Nah, kedua, ketika yang kantuk itu terjadi hanya pada zikir-zikir saja, pada wirid-wirid kita, maka insya Allah tidak masalah, lebih baik kita segera istirahat. Untuk wiridnya mungkin bisa diqadha, dilakukan setelah kita terjaga dari tidur kita. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zikir salat itu, zikir setelah salam itu beragam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salah satu istri beliau, Zainab bintu Jahsy, salat subuh kemudian sampai akhirnya terbit matahari pun dalam kondisi masih duduk di tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang dari masjid terheran betapa banyak dan lamanya beliau berzikir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, laqad qulti ba'dakil yaum kalimatan tazinu ma qulti mundul yaum. Aku tadi berzikir dengan 3 kata saja, 3 kalimat saja, pahalanya insya Allah setara dengan bacaan yang kamu baca dari tadi pagi, dari tadi subuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih. Diulang sebanyak 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Karena itu kita penting mempelajari mana zikir yang paling utama, mana yang paling sempurna. Kemudian tadi berkaitan dengan puasa. Kalau memang kita tidak mampu puasa sunnah, ya tidak masalah. Karena itu tidak wajib ya. Kita ganti dengan ibadah yang lebih bisa maksimal kita kerjakan. Sholat sunnah, bisa berzikir, bisa misalnya bersedekah dan lain sebagainya yang bisa kita kerjakan secara maksimal. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Misreni tadi di Lampung. Baik, ada penelpon ke-5 kita sore hari ini, ada Pak Diki, masih dari provinsi yang sama di Lampung. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, satu Izin bertanya, pertanyaan. Ya, silakan Pak. Ustaz, silakan. Ini masalah sholat Jumat, Pak. Ya. Kan kita disunahkan untuk segera berangkat ke masjid, Pak ya. Ya. Jatuh karena jam 11. Sedangkan jam 11 di masjid itu belum ada orang biasanya. Ya. Apa kita boleh baca surat Al-Kahfi dulu atau apa yang harus kita lakukan, Pak? Baik. Untuk menunggu jamaah lain. Terus yang kedua, di sini kan nggak ada qobliyah Jumat, Pak ya, kalau nggak salah, Ya. Pak ya. Terus. Apa boleh kita niatkan sholat sunnah taubat, Pak? Sudah cukup Bapak? Oh ya, itu Baik aja, Pak. Bapak. Jazakallah. Oh ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Diki di Lampung, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama, memang Nabi SAW bersabda, man roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Siapa yang pergi pada jam pertama di hari Jumat, maka bagikan dia bersedekah atau berkorban dengan seekor onta. Yang pergi di jam kedua, maka bagikan yang berkorban dengan seekor sapi. Di kalangan para ulama, di antaranya dalam literasi madzhab Syafi'i, dalam penghitungan waktu jam pertama, kedua, ketiga dihitung dari terbitnya matahari. Jadi jam pertama itu terhitung 1 jam setelah matahari terbit. Jam kedua berarti jam kedua. Jadi kalau terbit itu kira-kira jam 6:30, maka 1 jam ke depan itu terhitung jam yang pertama. Yang pergi ke dan kedua berarti 7:30 ya, 7:30 hingga 8:30 itu jam kedua. Ketiga 8:30 sampai 9:30 itu jam ketiga dan seterusnya. Itu penghitungan jam pertama, jam kedua, jam ketiga dalam kepergian kita menuju ke masjid. Apa yang dikerjakan bagi orang yang pergi sejak terbit matahari? Ya, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran kepada Allah SWT. Apapun zikir dan bacaan Al-Quran yang Anda lakukan, maka itu dianjurkan. Termasuk membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, beristighfar, serta amal-amal kebajikan yang lain bisa Anda kerjakan di masjid. Itu yang bisa dijelaskan ya, kira-kira demikian. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz. Nah, masjid memang kalau belum waktunya sholat sepi saat di mana-mana. Betul. Jadi jangan menunggu ramai dulu baru. Ustaz, kalau semua orang nunggu ramai baru datang ya nanti telat Ustaz. Tidak akan datang nanti, Pak. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Dan kita akan sapa penelpon berikutnya dari Bali, ada Pak Umar nih. Pak Umar, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Umar. Silakan Pak, monggo. Terima kasih Ustaz. Ini tentang takbir intikal ini Ustaz. Ya, silakan Pak. Pertama, kapan diucapkan? Ya. Sebagai contoh, karena ada ini, saya dengar sebagian dari jamaah, Ya. ketika merukuk contohnya Ustaz, begitu posisi punggungnya sudah rata, baru Allahu Akbar gitu Ya. Ustaz. Baik, sudah saya tangkap pesannya Itu yang Bapak. Ya. saja. Baik, Yang Pak Umar. kedua, takbir intikal sami Allahu liman hamidah itu kan hanya Allahnya itu yang mat saja. Hamidahnya kan pendek saja. Ya. Bagaimana kalau lalu dibaca sami Allahu liman hamidah begitu Ustaz? Ya, baik Bapak. Apakah membatalkan sholatnya Ustaz? Karena termasuk salah jali mungkin Baik. Ustaz. Baik Demikian. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Oh iya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Umar di Bali ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayahnya kepada Pak Umar, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Di kalangan para ulama terjadi memang kontroversi kapan takbir intiqal itu diucapkan. Ada riwayat dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa beliau atau bisa difahami bahwa beliau itu mengucapkan takbiratul intiqal itu
ketika setelah sujud. Setelah sujud baru mengucapkan. Itu riwayat ini bisa difahami seperti itu. Ada riwayat lain yang mengesankan atau bisa difahami bahwa Nabi SAW mengucapkan takbiratul intiqal, dzikir intiqal itu ketika betul-betul bergerak dari posisi sebelumnya ke posisi selanjutnya. Jadi ketika ruku, maka dalam posisi bergerak itulah mengucapkan takbir. Ya. Walaupun itu hanya sekedar khilafnya mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama. Ya. Makanya dalam hal ini insya Allah masalahnya itu ringan, tidak sampai pada membatalkan atau sah atau tidak sahnya sholat kita. Hanya faktor mana yang lebih utama. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala memilih pendapat bahwa sebagaimana namanya juga takbiratul intiqal, maka bacaan-bacaan itu diucapkan sembari kita bergerak dari berdiri kepada ruku, dari berdiri kepada sujud, dan sebaliknya di i'tidal ketika dari ruku menuju sujud. Di saat kita bergerak perpindahan itulah kita ucapkan agar sesuai dengan namanya bahwa itu betul-betul takbiratul intiqal, takbir yang diucapkan ketika kita berpindah. Adapun memanjangkan bacaan hamidallah, sami'allahu liman hamidah, jadi hamidah, ini tidak sampai pada membatalkan sholat karena artinya masih sama. Ya, sami'allahu liman hamidah atau sami'allahu liman hamidah itu secara makna sama, walaupun yang diucapkan Nabi adalah memendekkan sami'allahu liman hamidah dengan kata kerja, bukan dengan ismul fa'il. Bukan dengan ismul fa'il. Secara arti masih sama. Namun sekali lagi itu kalaupun terjadi perubahan tidak termasuk lahan jali yang merusak arti sehingga salatnya masih tetap sah biidznillah azza wa jalla. Allah taala alam. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Umar tadi di Bali yang bertanya. Dan kita masih di program live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kita masih menyapa di jalur telepon ya. Kali ini ada Butri dari Sumedang sudah tersambung kembali. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tat. Ya, silakan Ibu Tri pertanyaannya. Iya, mohon maaf kalau tidak sesuai dengan tema ya, Tat. Silakan Ibu. Saya minta saran, minta arahan. Itu kemarin kan suami saya meninggal, Tat. Bagaimana caranya saya bisa legowo, bisa ikhlas itu? Baik. Sudah itu sudah saya tangkap pesannya, Bu. Baik Ibu Tri, terima kasih. Allah azakum a'dhama ajrakum wa ghafara mayatikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik Ibu, terima kasih. Baik ya Ibu. Silakan ya. didengarkan di televisi Ibu ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Tri di Sumedang ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Tri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika Ummu Salamah meninggal dunia, suaminya yaitu Abu Salamah meninggal dunia, Nabi SAW memberikan arahan kepada Ummu Salamah untuk istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita semua adalah milik Allah dan kita akan kembali semuanya kepada Allah SWT. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati, Allah limpahkan pahala yang besar kepada aku dalam musibah ini, wa akhlifni khairan minha, dan berikan ganti yang terbaik. Ummu Salamah mengucapkan ini dan subhanallah, Allah gantikan dengan suami yang terbaik yaitu Rasulullah SAW. Maka saya anjurkan Ibu untuk istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mengucapkan apa yang diajarkan Nabi SAW kepada Ummu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Yang kedua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia akan mati tanpa terkecuali. Andai kasih sayang kita atau kasih sayang Allah kepada sebagian hambanya menjadikan orang itu kekal di dunia, niscaya yang akan kekal di dunia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena beliau orang yang paling dicintai semua orang dan beliau adalah orang yang paling disayang Allah Subhanahu wa taala. Walau demikian, beliau tetap saja meninggal dunia. Yang ketiga yang harus kita lakukan bahwa musibah itu bukan kesalahan siapapun. Kematian itu betul-betul suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Datang pada waktu yang telah ditentukan dengan cara yang Allah telah tetapkan, dan di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita akan meninggal dunia. Kita pun pada suatu saatnya akan
mengalami yang sama. Kita akan mati di tempat pada waktu dengan cara yang telah Allah tetapkan. Innallaha idza kataba 'alal 'abdi al-mauta bi ardin ja'ala lahu ilaihi hajah. Kalau Allah itu telah menetapkan kematian atas seorang untuk mati di satu tempat, niscaya Allah akan kiring dia agar datang ke tempat tersebut untuk mati di tempat tersebut. Dan di antara yang perlu kita ingat bersama, bahwa kita akan mengadu kepada siapa? Kalau ternyata musibah, kematian itu adalah suratan takdir Allah yang telah menetapkannya. Allah yang telah menyusun skenarionya dalam bahasa masyarakat ya. Alurnya sudah Allah tentukan, sudah Allah atur. Dan kejadian demi kejadian itu betul-betul Allah yang merencanakannya. Apakah kita akan menyalahkan Allah SWT atas rencana tersebut, atas takdir tersebut? Atau kita sebagai hamba Allah SWT hanya bisa pasrah dan menerima? Kemudian di antara hal yang perlu kita ingat, bahwa tidaklah Allah SWT menakdirkan sesuatu atas hambanya kecuali itu yang terbaik. Mungkin kita akan berkata bahwa kematian itu sesuatu yang buruk. Tidak. Bagi orang yang beriman, kematian itu adalah sebuah kesuksesan. Karena ia akan terbebas dari belenggu dunia untuk kemudian masuk dalam surga akhirat. Sehingga kita tidak perlu sesali, justru kita harus syukuri kalau suami kita adalah orang yang baik. Rasa duka yang mendalam pada ibu itu, saya bisa membaca itu sebagai sebuah pengakuan bahwa suami ibu adalah suami yang baik. Maka percayalah ibu bahwa keberadaan suami di alam barzakh itu lebih baik dibanding keberadaan dia di dunia. Suami ibu tidak menyesali kematiannya, justru dia malah bersyukur karena dia telah terbebas dari belenggu dunia, penjara dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Seindah-indah dunia, sebagus-bagus dunia, semewah-mewah dunia, maka bila dibandingkan dengan akhirat, maka itulah bagaikan penjara buruk. Sedangkan ketika orang mati, kalau dia itu orang soleh, orang yang beriman, dia akan didampingi oleh amal solehnya yang indah, memancarkan aroma yang harum, dibukakan ke dalam untuknya jendela atau pintu ke surga, sehingga dia bisa melihat keindahan surga, merasakan harum wanginya surga, dan dilapangkan baginya alam kuburnya, sehingga alam kuburnya begitu lapang, sehingga tidak ada penderitaan, tidak ada penyesalan bagi orang yang meninggal dunia. Kita saja yang merasa kehilangan, sehingga kita menyesali, merasa kasihan. Tidak, orang yang meninggal dunia kalau dia orang soleh, justru dia akan berbahagia, tidak menyesali. Karena itu dalam Al-Quran sudah diceritakan bagaimana nasib orang yang mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Wahai orang yang jiwanya mutmainnah, tentram dengan keimanan, kembalilah kepada Rabbmu radiyatan maradiyah, dalam kondisi engkau ridha dan diridha Allah SWT. Dan dalam ayat lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang yang beriman mengikrarkan Rabbnya adalah Allah SWT, kemudian dia istiqamah, mereka tidak akan merasa sedih, mereka tidak akan merasa takut, khawatir. Justru yang terjadi, mereka bergembira. Wa absyiru, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Jadi apa yang perlu ditangisi, apa yang perlu disedih kalau ternyata suami ibu semoga menjadi orang yang soleh, hidupnya soleh, dan di saat ini beliau sudah merasakan bagaimana indahnya kehidupan akhirat, sehingga tidak ada penyesalan. Justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berbenah diri agar ketika ajal menjemput kita, kita termasuk menjadi orang-orang yang soleh, sehingga kita akan disatukan dengan keluarga kita di dalam surganya, bukan dipisahkan di nerakanya, na'udzubillah. Dan terakhir pesan saya kepada ibu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menzalimi siapapun. Ketika memisahkan ibu dengan suami dengan kematian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbuat zalim. Allah adil. Allah sayang kepada semua, kepada ibu dan kepada suami ibu. Siapa yang menjamin bahwa kalau suami ibu hidup, ibu akan tetap bahagia dan damai? Tidak ada jaminan. Maka kalau
kepergian beliau semasa hidupnya, ibu merasakan kebaikannya, kesolehannya, maka bersyukurlah. Sehingga hingga akhir hayatnya beliau istiqomah dan ibu merasakan kebaikannya. Tapi ketika beliau hidup, siapa yang menjamin beliau akan tetap istiqomah? Maka syukurilah bahwa apa yang terjadi itu yang terbaik untuk ibu dan untuk beliau. Wallahu ta'ala. Ustaz. Ustaz, bersedih dengan meratapi itu apakah sama, Ustaz? Bersedih, semua orang bersedih. Hanya orang yang tidak berakal sehat ketika ditimpa musibah tidak bersedih. Namun ketika kita meratap, mengatakan kalau suami mati siapa lagi yang akan menafkahi, siapa lagi yang ngurus urusan, itu namanya ratapan yang diharamkan. Tapi menangis selama tidak sampai mengucapkan hal yang seperti tadi, merobek-robek baju, membentur-benturkan kepala ke dinding kayak gitu, itu fitrah manusia. Kata Nabi itu lumrah, sallallahu alaihi wasallam, itu normal rahmatun ja'alallah fi qalbi ibadah. Itu adalah rasa kasih sayang yang Allah sisipkan di hati setiap manusia, setiap insan. Apa sih akan merasa sedih ya? Gitu. Allah. Barakallahu fikum. Semoga dijauhkan juga dari sifat-sifat meratapi seperti itu. Baik. Ya. Barakallahu fikum untuk Ibu Tri tadi di Sumedang. Kita akan bergeser ke Aceh, Ustaz. Sore hari ini ada Pak Rusdi. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Rusdi. Assalamualaikum. Silakan Pak, satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rusdi. Bismillah, cek. Kami mau tanyakan ada 1, 2, 3, cek. Pertama sekali, apakah dibolehkan membaca salawat secara lengkap di tahiyat awal? Ya. Cek. 1, 2, 3, cek. Yang kedua, mengqadha salat wajib yang tinggal puluhan tahun yang lalu, apakah itu ada dalilnya? Baik. Terima kasih, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Pak Rusdi di Aceh ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Rusdi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Di dalam literasi mazhab Syafi'i, ya sekali lagi dalam literasi mazhab Syafi'i, pada tasyahud pertama disyariatkan untuk membaca tasyahud dan juga sholawat. Jadi bacaan sholawat itu bukan hanya pada tasyahud kedua dalam mazhab Syafi'i ya. Justru pada kedua tasyahud. Dan ini pendapat yang cukup kuat. Karena tidak ada dalil yang dengan tegas, lugas mengatakan bahwa sholawat itu hanya dibaca pada tasyahud kedua. Misalnya redaksi hadis Nabi SAW ketika para sahabat bertanya, Rasulullah, inna na'rifu assalamu alaikum, fa kaifa sholatu alaikum? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rasulullah, kami sudah ngerti bagaimana mengucapkan salam, yaitu dengan mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh salawatulillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Sudah ngerti. Tapi bagaimana tata cara salawat? Maka beliau ajarkan salawat Ibrahimiyah. Qulu, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis ini tidak membedakan antara tasyahud pertama dan tasyahud kedua. Maka saya katakan mazhab Syafi'i ini cukup kuat yang menyatakan bahwa sholawat kepada Nabi itu dibaca pada kedua tasyahud. Yang pertanyaan kedua tadi tentang berkaitan dengan mengkodok sholat yang ditinggalkan sudah puluhan tahun. Ya. Apakah ada dalilnya, Ustaz? Betul. Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha wa laysa lahu kafaratun dzalik." Siapapun yang ketiduran dari mengerjakan sholat atau lupa kapanpun, maka hendaknya dia segera menunaikannya ketika dia terjaga atau teringat dari sholat tersebut. Hingga walaupun sudah 30-40 tahun yang lalu, kalau baru teringat ya berarti ya saat inilah dia harus mengodoknya. Namun kalau itu ditinggalkan dengan sengaja, bukan lupa, tapi malas, sengaja ya, bukan karena ketiduran, maka dalam literasi para ahli fikih terjadi perbedaan. Dalam mazhab Syafi'i sama saja, ditinggalkan lupa atau sengaja tetap wajib diqadha. Kenapa? Karena yang lupa saja tidak diberi kompensasi keringanan, tetap harus mengqadha, apalagi yang sengaja. Dan dalam satu hadis Nabi dengan tegas menyatakan uqdullah wallahu ahaqqu bil qadha. Kalau dalam masalah hak-hak sesama manusia saja kita harus membayar, mengganti, sengaja atau tidak sengaja, maka Nabi memberikan satu kaidah uqdullah wallahu ahaqqu bil qadha.
kembalikanlah hak Allah, tunaikanlah hak Allah, bayarlah hak Allah yang terhutang. Karena saat ini membayar hak Allah yang terhutang itu lebih utama dibanding membayar hutang kepada sesama manusia. Hadis-hadis ini atau dalil ini menjadi dasar pedoman dalam mazhab Syafi'i untuk mewajibkan qadha atas orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Namun di sisi lain, pendapat yang kedua menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak sah untuk diqadha. Tidak perlu diqadha karena tidak sah. Karena berarti dia telah sholat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, yaitu sholat tidak pada waktu yang tepat. Padahal beliau telah bersabda, man amila amalan laysa ala amrina fawarat. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak sesuai tuntunan kami, maka amalan itu tertolak. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Namun wallahu ta'ala secara tinjauan dalil, pernyataan Imam Syafi'i itu cukup kuat. Sehingga bila Anda mampu mengqadha, maka qadhalah sebisa yang Anda lakukan. Namun ketika Anda tidak mampu karena jumlahnya sudah sangat banyak, maka Allah SWT telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mewajibkan sesuatu yang tidak kuasa Anda lakukan. Ini salah satu pertimbangan yang juga menguatkan pendapat kedua yang mengatakan tidak wajib diqadha, karena tentu mengqadha sholat yang jumlahnya mungkin ratusan bahkan mungkin ribuan sholat, karena sudah ditinggalkan mungkin puluhan tahun, maka tentu ini sangat memberatkan dan menjadikan orang akhirnya takut untuk bertaubat dari meninggalkan perbuatan sholat, puasa, dan seterusnya. Nah, sehingga kesimpulannya pendek kata, kalau memang mampu diqadha silakan diqadha, namun kalau tidak, maka insya Allah dengan tobatnya Anda, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni, karena tobatnya orang beriman tidaklah lebih buruk dibanding tobatnya orang kafir. Orang kafir itu sedari awal seharusnya wajib Islam, sedari awal harusnya menunaikan sholat 5 waktu. Namun ketika orang kafir masuk Islam, tidak diwajibkan untuk mengqadha amalan-amalan yang telah dia tinggalkan selama dia berada dalam kondisi kafir. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, itu jadi ada penelpon akhir. Oke. Ini jadi penelpon terakhir, Bu Hanum di Jakarta Timur. Baik, Bu Hanum, satu pertanyaan singkat Ibu ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, saya mau tanya ini karena sering kalau saya bangun untuk sholat tahajud, itu pada saat sholat tahajud itu ngantuk banget, itu sering terjadi sehingga bacaannya tuh suka kacau. Ya. Dan itu saya udah baca tahu segala macam itu kok nggak hilang ya. Ya. Nah kalau umpamanya begitu, kalau umpamanya sholat sunnahnya nggak benar, saya baca apa ya, atau saya harus ulang-ulang terus ya? Baik Ibu. Sudah cukup Ibu? Ya. Baik. Terima kasih. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Hanum yang di Jakarta. Betul, semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada solusi yang lebih mudah, yaitu Ibu sholatnya sebelum tidur. Jadi setelah sholat Isya, silakan Ibu sholat tahajud, sholat witir, sehingga Ibu dalam kondisi tidak ngantuk. Karena biasanya setelah sholat Isya itu belum ngantuk, walaupun kita sudah lelah, masih ada energi yang tersisa untuk kemudian sholat malam sebelum tidur. Dan itu dahulu yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga kalau selama ini Ibu merasa berat karena ngantuk untuk sholat qiyamul lail di tengah malam, bangun setelah tidur, maka saya lebih sarankan Ibu sholat sebelum tidur. Sholat semampu Ibu, bisa 5 rakaat, 7 rakaat, 9 ataupun bahkan mungkin 11 rakaat. Silahkan ditunaikan sebelum tidur agar sholat Ibu betul-betul maksimal, bukan hanya jumlah rakaatnya namun juga dengan kekhusyuannya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri. Jazakumullah khair Ustaz. Dan pemirsa, kita sampaikan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung secara langsung. Dan alhamdulillah sore hari ini didominasi penelpon ya. Jadi mohon maaf banget yang mungkin Anda sudah bertanya via chat ya, atau mengirimkan pertanyaan di website kami di dewanfatwa.com. Dan memang belum sempat kita sampaikan karena memang kita memprioritaskan penelpon ya. Jangan lewatkan, sesaat lagi akan hadir live interaktif fikih praktis ilmu waris, insya Allah bersama dengan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafidahullah, langsung dari studio Fatwa TV Jakarta. Anda bisa bergabung saat lagi. Dan kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri.
Sampai bertemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana Ini mau nanya. Terima kasih Kemudian Bapak. berikutnya